Ibu selama mengajar, hambatan atau tantangan yang Ibu alami paling besar itu apa ya? Apa ya, karena kan sekarang kan kurikulum ini kan cepat berganti ya, dari mulai kurikulum K13, kurikulum Merdeka, kemudian sekarang udah dengan pendekatan new learning. Cuman hambatannya nggak ada sih, sesuai sama kita sebagai guru aja, maksudnya mampu nggak memahami bagaimana alur yang terjadi, kemudian bagaimana cara kita ngajarin anak tuh dari yang kurikulum kemarin sama kurikulum hari ini. Hambatannya menurut saya nggak ada hambatan sih, malah lebih baik ya, karena kalau yang kemarin kurikulum Merdeka kayaknya lebih deskripsinya lebih panjang, kalau sekarang ke deep learning ini lebih simple gitu aja, hambatannya nggak ada sih. Selanjutnya Ibu, dari segi manfaat, apa dampak positif yang paling nyata yang Ibu rasakan dari kurikulum? Kalau dampak positif nyata ya, sekarang dengan adanya kurikulum yang baru ini, anak-anak tuh lebih paham. Kalau yang kemarin mungkin penjelasannya lebih panjang, kalau sekarang kayak lebih simple, jadi apa yang kita jelasin ke anak tuh lebih dapat. Sebaliknya Ibu, apa kelemahan dalam kurikulum ini Ibu? Kalau kurikulumnya sekarang, kelemahannya untuk anak sebenarnya kalau kelemahan nggak ada sih. Kalau untuk gurunya ini mungkin karena kan loncatan ke kurikulum kemarin kan cepet tuh, jadi kita untuk gurunya ini lebih paham nggak dengan kurikulum yang baru tuh. Gitu aja sih. Jika Ibu diberi wewenang untuk mengusulkan apa perubahan yang paling dalam kurikulum ini, usulan apa yang Ibu ingin berikan? Dari sih, cuman kan lebih mungkin kalau kita untuk guru mungkin adanya apa ya, misalnya seperti apa ya, kayak kolaborasi antar guru di gugus atau di mana ya, kalau perkumpulan guru. Jadi kita lebih ke membahas nih bagaimana sih kurikulum itu, habis itu bagaimana sih stakeholdernya, maksudnya untuk lebih memahami kami itu apakah dengan mengadakan perkumpulan, adanya pembicara, jadinya guru itu lebih paham menjalankan kurikulum baru itu seperti itu. Secara keseluruhan Ibu, apakah kurikulum saat ini dirasa lebih mendukung atau justru lebih membebani Ibu? Saya sih sebenarnya lebih mendukung dalam segi pembelajaran ya, kalau untuk membebani enggak, karena kita sebagai guru tuh harus menjalankan apa yang memang sudah diwajibkan dilakukan seperti itu. Selesai. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi. Semangat belajarnya hari ini? Semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba Ibu tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, coba kita hitung sebentar dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, ya, tepuk 5. Oke, good. Seperti pembelajaran di minggu lalu ya, IPAS ya, kita sudah membahas sedikit tentang peta ya. Cuma ibu kemarin belum memperdalami apa itu peta, kemudian apa itu jenis-jenisnya, bagaimana kalian melihat atau cara kita mendeskripsikan suatu peta dalam suatu wilayah ya. Sudah belajar tentang Indonesia. Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi. Ada berapa provinsi? 38. Ada berapa pulau? Ada pulau Sumatera, kemudian pulau terus Sulawesi, Kalimantan, kemudian Papua. masih ingat. Nah, dari ujung Sabang sampai Merauke ya, kalau kita lihat pakai mata kita itu kita nggak akan dapat bagaimana bayangannya. Jadi untuk melihat bagaimana suatu wilayah tertentu bentuknya ya, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana apa saja daerah-daerah yang ada di dalam suatu wilayah peta atau pulau tersebut, kita lihat dalam peta ya. Jadi apa itu peta? Masih ingat apa itu peta? Nah, kita ulang dulu videonya. Halo, sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Topik A, bagaimana bentuk Indonesiaku, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan berikut ini. Dara, apakah kamu bisa membaca peta ini? Tidak, Mia. Bu Mira bilang Indonesia adalah negara yang luas,
Tapi ini gambarnya terlihat kecil ya. Lalu, kota tempat kita tinggal ada di mana ya? Kita minta Bu Mira ajarkan saja yuk. Pernahkah kalian lihat peta? Umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang data dengan skala tertentu. Nah, ini adalah contoh kecil dari gambar peta. Boleh dilihat di halaman 163. Nah, ini contoh kecil dari gambar peta ya, terutama pakai Indonesia ya, yang terletak dari ujung Sabang sampai Merauke dengan banyak pulaunya, dengan banyak daerahnya ya. Nah, jadi peta ini umumnya digunakan untuk menggambar geografis suatu wilayah pada bidang data dengan skala tertentu. Masih ingat berapa letak geografis negara Indonesia? Biar nggak lupa itu. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 90 5 derajat 5 ya. 95 derajat BT bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Nah, ini letak geografis negara Indonesia. Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi. Banyak informasi yang bisa kalian dapatkan melalui sebuah peta. Yuk, kita pelajari bersama informasi apa sajakah itu pada video ini. nanti di atas kita ke fokus, kita lihat nanti di sini ada samudranya ya. Ini samudra Hindia, samudra Pasifik ya. Nah, ini secara garis besar jadi biar tahu pengertian itu peta dulu. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Ini masih Indonesia ya. Ya, nanti ada daerah negara-negara lain lagi. Amerika, Australia, Thailand, Malaysia, nanti berbeda lagi bentuknya. Ya. Batas-batas wilayah Utara, Indonesia. selatan, barat, dan timur dan barat. Yang ketiga, negara maritim dan agraris. Nah, ini harus diketahui. Negara Indonesia terbagi dua ya. Atau negara itu termasuk ke dalam negara yang agraris dan negara. Kenapa dinamakan negara maritim? Kenapa dinamakan negara agraris? Penjelasannya dari sini. Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri oleh beribu-ribu pulau yang saling berkaitan. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Coba tunjuk ini. Sumatera. Pulau, Kalimantan. pulau, Sulawesi. Jawa. Papua. Nah, ya. Kenapa negara Indonesia disebut negara maritim? Karena Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau yang banyak. Ingat maritim. Berarti Indonesia itu terletak di antara negara atau kepulauan yang banyak. Ya. Satu lagi agraris. Kalau agraris ini dia. Kalau maritim itu pulau, kalau agraris dia pertanian ya. Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Indonesia mendapat julukan negara maritim karena memiliki wilayah lautan mencapai 3.257.357 km persegi. Selain itu, sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dengan sektor bidang perikanan. Yang ada di dalam satu dulu yang pertama. Yang pertama di dalam peta. Siapa yang bisa jawab? Satu dulu. Di antara 6 dan 1 dulu. Tanjung tangan. Wih. Hebat ya. Siapa? Berapa? Hidung mata. Oke, 1. 2 tadi. Arah? Oke, korek. 2. Apa? Legenda. Legenda. Kamu? Simbol. Simbol. 4. Bagian?